Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Yayu Lestari Adiatnika, ada Priska Paujia, ada Ratna Dewi, ada Riri Nurpadila, ada Natali, ada Siska, ada Hikman, dan ada Iqbal. Kita lanjut ke presentasi ya teman-teman. Kita mulai dari pendahuluan. Di sini ada gagal ginjal kronik, yaitu yang disebut dengan GGK. GGK ini merupakan suatu gejala klinis karena penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun. Gagal ginjal juga menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan terapi pengganti karena kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan metabolisme dan elektrolit. Data di Amerika terdapat sekitar 20 juta orang memiliki kerusakan ginjal. Di antaranya 2,35% mengalami ginjal tanpa akhir. Penderita gagal ginjal di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2011 dengan jumlah penderita gagal ginjal kronik sebesar 15,353 kasus dan pada tahun 2014 naik sebesar 17.193. Di Jawa Tengah, penderita gagal ginjal menempati urutan nomor 3 dengan jumlahnya mencapai 2.192 penderita infodatin 2017. Data penderita menurut Indonesia Renal Registry tahun 2011 di Indonesia sekitar 15.353 menjalani hemodialisa. Nah teman-teman, sekarang akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Riri Nurpadila. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hemodialisa merupakan salah satu terapi untuk pengganti fungsi ginjal. Selain itu, terdapat terapi pengganti seperti peritoneal dialisa dan transplantasi ginjal. Terapi hemodialisis di Indonesia semakin ditingkatkan pelayanannya karena peningkatan jumlah pasien CKD yang cukup tinggi. Menurut Indonesian Renal Registry 2014, pada tahun 2013 di Indonesia terdapat 15.128 pasien yang baru menjalani hemodialisis dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan pasien yang menjalani CKD sebanyak 2.065 sehingga secara keseluruhan terdapat 17.193 pasien yang baru menjalani HD. Diagnosa penyakit utama pasien hemodialisis di Indonesia tahun 2014 yang tertinggi adalah CKD, khususnya end-stage renal disease dengan jumlah 13.758 orang. Berdasarkan fakta di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait kualitas hidup pasien CKD yang menjalani hemodialisis, melihat masih banyak perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jumlah kasus CKD yang menjalani hemodialisis di Indonesia pun masih terus meningkat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan pasien setelah menjalani hemodialisis? Dan yang kedua adalah bagaimana kualitas hidup pasien chronic kidney disease yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan tujuan menyeluruh dari penelitian ini, sedangkan tujuan khusus merupakan penjabaran dari tujuan umum. Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang kualitas hidup pasien CKD yang menjalani hemodialisis di masyarakat. Bagi peneliti dan ilmu pengetahuan, penelitian ini akan menjadi acuan dan sumber bacaan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Untuk Departemen Kesehatan dan instansi terkait lainnya, dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup pasien CKD yang menjalani hemodialisis. Untuk tenaga kesehatan dan unit hemodialisis, saya Ratna Dewi Mutiara akan membahas tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan
dengan menggunakan Bayesian studi potong lintang atau cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan melibatkan beberapa kelompok pasien untuk kurun waktu tertentu, utamanya pada 4 Januari 2022. Dalam penelitian ini terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang dilakukan di Rumah Sakit Kota Bandung. Langkah penelitiannya yang pertama, baca jurnal secara keseluruhan, tulis identitas jurnal, tulis ringkasan isi jurnal sebagai pembuka, tulis gagasan atau pendapat pribadi tentang jurnal, tulis kesimpulan dari hasil review, dan periksa ulang hasil review. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu membahas kasus pertama tentang analisis biaya satuan dan kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik yang menggunakan tindakan hemodialisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran biaya satuan dan kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik yang menggunakan tindakan hemodialisis. Populasi yang diambil adalah seluruh pasien gagal ginjal, sedangkan untuk sampel penelitian ini yaitu pasien gagal ginjal kronik yang menggunakan tindakan-tindakan hemodialisis. Kriteria inklusi yang diambil yaitu pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi dialisis dan tidak mengalami gangguan jiwa dan bersedia menjadi responden. Selanjutnya, alternatif yang dibandingkan mencakup biaya satuan prosedur pelayanan hemodialisis untuk single use dan reuse, serta kualitas hidup pasien yang mendapatkan terapi hemodialisis dan yang tidak mendapatkan terapi hemodialisis yang berdampak pada time preference pasien hemodialisis. Nilai QALYS yang diperoleh pasien menjalani hemodialisis yaitu 3,35. Artinya, pasien memperoleh sekitar 3 tahun hidup yang berkualitas. Adapun biaya satuan prosedur pelayanan hemodialisis untuk single use satu kali pelayanan yaitu 1.768.585 dan untuk reuse yaitu 1.339.955. Biaya satuan prosedur pelayanan hemodialisis untuk single use dan dalam waktu 6 bulan yaitu 41.324.355 dan untuk reuse yaitu sebesar 20 juta. Selanjutnya ada kasus 2 tentang analisis profil pengobatan pasien medis langsung dan kualitas hidup pada pasien hemodialisis. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kelayakan profil pengobatan real dibandingkan dengan standar Pernefri atau Perkumpulan Nefrologi Indonesia dan konsekuensi biayanya untuk dibandingkan dengan tarif INA CBGS, serta melihat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup pasien. Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan potong lintang atau cross-sectional. Penelitian ini dilakukan kepada seluruh pasien rawat jalan di rumah sakit yang menderita gagal ginjal kronik yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian dan telah dikelompokkan berdasarkan INA CBGS. Adapun data biaya langsung yang diambil secara retrospektif dari dokumen biaya pengobatan pasien gagal ginjal adalah sebagai berikut. Dari populasi pasien 114 pasien dengan 92 pasien yang memenuhi kriteria inklusi, hasil penelitian menunjukkan profil pengobatan 92 pasien tersebut diberikan eritropoietin sebanyak 1 kali dalam 2 kali hemodialisis. Biayanya untuk obat secara keseluruhan sebesar Rp9.538.950, untuk konsultasi Rp7.820.000, untuk diagnostik Rp44.850.000. Jadi total keseluruhannya adalah Rp62.208.950. Sekarang kita bandingkan dengan rata-rata per kali kunjungan.
Untuk obat Rp103.684, untuk konsultasi Rp85.000, untuk diagnostik Rp487.500. Jadi keseluruhan total untuk satu kali kunjungan atau satu kali hemodialisis adalah Rp676.184.000. Berdasarkan Pernefri, rata biaya per kali kunjungan adalah Rp676.184.000. Lebih kecil dan itu signifikan dari standar rumah sakit, yaitu Rp686.000 dan tarif INA CBGS Rp786.200. Nilai kualitas hidup rata-ratanya adalah 54,73%. Berarti terdapat perbedaan antara VAS atau Visual Analogical Scale dan sosiodemografi serta biofisiologi dan EQ5D dengan persamaan Y sama dengan 82,249. Dari penelitian ini, alternatif yang dibandingkan adalah penelitian mencakup biaya medis, INA CBGS dan biaya realnya, kesesuaian terapi, dan kualitas hidup. Selanjutnya ada kasus 3 tentang biaya utilitas dialisis, hemodialisis, dialisis peritoneum, dan pengobatan non-dialisis pada gagal ginjal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan suatu model simulasi ekonomi yang menggabungkan riwayat pengobatan dan transisi modalitas terperinci untuk pasien dengan gagal ginjal menggunakan dunia data untuk memperkirakan biaya terkait, utilitas, dan kelangsungan hidup dengan memulai modalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada utilitas biaya dengan menggunakan model keputusan analitik Markov, metode mikrosimulasi dengan 3H Pro atau 3H Software atau LLC dengan rentan waktu selama 10 tahun. Nilai utilitas didapat dari penelitian yang dilakukan oleh White pada tahun 2012 dengan bantuan instrumen penelitian yaitu SF6G, EQ5D, SF36, dan SF12. Model ini tidak mempertimbangkan biaya sosial tidak langsung seperti transportasi, produktivitas, pekerjaan, pertimbangan untuk pengasuh, dan utilitas. Untuk pasien dialisis di rumah yang cukup besar bahkan dalam konteks pembayar universal. Selanjutnya ada pembahasan dari kasus pertama dengan judul analisis profil pengobatan, biaya dan kualitas hidup pada pasien hemodialisis di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Salah satu tujuan dalam penelitian ini yaitu penyusunan clinical pathway. Clinical pathway disusun berdasarkan rekam medis pasien hemodialisis pada tahun 2022 sebanyak 16 data, observasi secara langsung, dan wawancara kepada dokter dan suster. Di unit hemodialisis dengan tabel clinical pathway sebagai berikut. Untuk tabel clinical pathway, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tujuan clinical pathway, yaitu sebagai alat ukur efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Penyusunan clinical pathway di unit pelayanan hemodialisis dibagi menjadi 6 jenis pelayanan, yaitu administrasi, diagnosis, praterapi, terapi, follow up, dan discharge. Pelayanan yang tersedia di rumah sakit yaitu pelayanan hemodialisis. Pasien yang menderita gagal ginjal kronik dan memiliki hemodialisis sebagai terapi pengganti fungsi ginjal harus menjalaninya secara rutin seperti 2 atau 3 kali dalam seminggu. Untuk pemeriksaan darah dan fungsi ginjal dilakukan 1 kali setiap bulan, dan untuk virus marker dilakukan 1 kali per 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai adekuasi atau kecukupan dari hemodialisis.
Nah, dari penelitian ini yang menggambarkan biaya satuan untuk prosedur pelayanan hemodialisis, keterbatasan dan ketersediaan data, peneliti hanya menggunakan data sekunder dalam melakukan penggambaran biaya untuk prosedur layanan hemodialisis. Rumah sakit menyediakan layanan hemodialisis dengan dua jenis, yaitu single dan reuse. Namun dalam penelitian ini hanya menggambarkan biaya satuan prosedur pelayanan hemodialisisnya yang single. Perhitungan untuk tindakan hemodialisis single dilakukan karena hanya untuk satu kali pemakaian saja. Diketahui besaran biaya untuk satu kali tindakan dialisis atau hemodialisis single yaitu 832.950. Biaya satuan yang dikeluarkan rumah sakit untuk screening indikasi dialisis yaitu Rp343.125. Pasien yang menggunakan hemodialisis sebagai terapi pengganti fungsi ginjal perlu mendapatkan pemeriksaan penunjang, yaitu cek lab secara rutin dan berkala, seperti ureum dan juga kreatinin. Biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk satu kali pemeriksaan penunjang yaitu Rp407.120. Total biaya untuk satu kali pelayanan yaitu Rp1.319.644. Diketahui bahwa total biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit dalam waktu 6 bulan untuk menyediakan pelayanan hemodialisis berdasarkan jenis pemeriksaan yaitu sebesar Rp41.324.355. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Siska. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian diketahui bahwa biaya satu prosedur pelayanan hemodialisis serius dalam jangka waktu 6 bulan sebesar Rp20.750.115. Tindakan ini dapat dilakukan selama 4 kali, di mana satu kali tindakan hemodialisis serius yaitu sebesar Rp404.320. Alat ukur kualitas hidup dalam penelitian ini menggunakan dial HRQOL yang mengukur status kesehatan terdiri dari mobilitas, perawatan diri sendiri, aktivitas harian, kemudian rasa sakit atau tidak nyaman, terus rasa gelisah atau tertekan. Dan kemudian Design Quality of Life atau KDQOL merupakan alat ukur kualitas hidup yang dikembangkan oleh RAND Corporation untuk menilai kualitas hidup penderita penyakit ginjal yang memerlukan dialisis. Kemudian KALIS merupakan ukuran outcome dari suatu intervensi atau tindakan pengobatan. Dari hasil kuesioner dial HRQOL yang disebarkan ke 10 responden, maka dapat dilihat gambar KALIS responden dalam bentuk nilai UTLI rata-rata yakni 0,62 dengan times preference 5,1 dan kali 3,35 dan KALIS dihitung dengan perkalian nilai UTLI dan times preference. Kemudian times preference digambarkan sebagai pertambahan tahun hidup yang diperoleh selama menggunakan hemodialisis. Terus pada hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata nilai UTLI pasien yang menjalankan hemodialisis yaitu 0,62, artinya pasien merasa cukup sehat dan menjalankan hemodialisis. Rata-rata time preference pasien yang menjalani hemodialisis sebagai terapi pengganti fungsi ginjal yaitu 5,1 tahun. Artinya dengan menjalankan hemodialisis pasien mengharapkan pertambahan tahun yang sebanyak 5 tahun. Kemudian angka harapan hidup orang Indonesia untuk laki-laki yaitu 72 tahun dan perempuan yaitu 77 tahun.
dapat disimpulkan jika seseorang menderita gagal ginjal kronik kehilangan tahun hidup sebanyak 5-10 tahun. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai yaitu 3,35. Artinya, pasien yang menjalani hemodialisis sebagai terapi pengganti fungsi ginjal memperoleh sekitar 3 tahun hidup yang berkualitas. Untuk kesimpulannya, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa biaya satuan pelayanan hemodialisis Rius lebih rendah dibandingkan single use. Namun, pasien yang memilih menggunakan Rius harus diperiksa secara ketat penyakit peserta atau menular seperti hepatitis B, C, ataupun HIV. Untuk biaya satuannya, biaya satuan prosedur pelayanan hemodialisis untuk single use satu kali pelayanan yaitu Rp1.768.585 dan untuk Rius yaitu sebesar Rp1.339.955. Biaya satuan prosedur pelayanan hemodialisis untuk single use dalam waktu 6 bulan yaitu Rp41.324.355 dan untuk Rius yaitu sebesar Rp20.750.115. Yang ketiga ada biaya satuan prosedur pelayanan hemodialisis mencakup screening indikasi dialisis, tindakan dialisis, pemeriksaan lanjutan atau reguler, dan virus marker. Selanjutnya, atribut-atribut yang disusun dalam kuesioner Dial HRQOL terdiri dari berjalan, mandiri, kegiatan sehari-hari, nyeri atau rasa sakit, cemas, emosi, kelelahan, rasa kecep terhadap makanan, gangguan tidur, beban orang lain, terisolasi, komunikasi, bergaul. Nilai QALYS yang diperoleh pasien yang menjalani hemodialisis yaitu 3,35, artinya pasien memperoleh sekitar 3 tahun hidup yang berkualitas. Pengukuran utility menggunakan skala 0 sama dengan mati dan 1 sama dengan sehat. Rata-rata nilai utility pasien hemodialisis yaitu 0,62, artinya pasien cukup merasa sehat dengan menjalani hemodialisis sebagai terapi pengganti fungsi ginjal. Rata-rata waktu preferensi pasien hemodialisis yaitu 5,1 tahun. Pasien mendapatkan penambahan tahun sebesar 5 tahun dengan menjalani hemodialisis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.